Pemirsa, penulisan ulang sejarah nasional yang disebut sebagai upaya menghilangkan bias kolonial dan memperkuat perspektif Indonesia sentris, langkah ini menjadi perbincangan publik baik dari sisi metodologi, penulisan maupun pengaruh politik dalam narasi sejarah baru. Untuk membahas lebih jauh, kita sudah terhubung dengan sejarawan JJ Rizal. Selamat sore. Selamat sore. Ya, Pak Rizal, bagaimana Anda melihat langkah pemerintah menulis ulang sejarah nasional ini? Apakah ini sebuah kebutuhan atau justru beresiko? Ya, tentu saja kebutuhan ya, tapi kalau melihat waktu penulisannya dan struktur yang ditawarkan, maka terutama waktu ya, saya pikir ini bukan menjadi ini menjadi tantangan yang rumit ya, karena setelah tahun 1970 kita tidak pernah lagi melakukan penulisan ulang sejarah nasional Indonesia, bukan hanya menyangkut ilmu sejarah yang berkembang, juga perspektif intelektual dan alasan atau state of art-nya gitu ya, alasan kegelisahan kita hari ini tentang hari depan yang harusnya mendorong kita untuk menulis itu semakin rumit, semakin kompleks gitu. Dan kalau kita lihat kompleksitasnya ini dengan waktunya yang begitu pendek, saya pikir ini bisa lebih banyak mudarat bukan manfaatnya gitu loh. Itu yang mengkhawatirkan dari segi aspek intelektual ya, karena ini kan tanggung jawab intelektual, dan karena itu diskusinya kemudian orang menganggap ini menjadi bukan proyek intelektual tapi ini proyek politik begitu, apalagi akan diserahkan pada bulan Agustus kepada presiden tahun ini. Itu semakin menjelaskan bahwa ini seperti bukan proyek intelektual ya, tapi proyek politik dikemas seperti proyek intelektual. Baik, Mas JJ, tapi setuju nggak sih kalau yang saat ini yang kita tahu nih terkait dengan sejarah Indonesia ini dari perspektif kolonial saja, sehingga memang harus dibuat Indonesia sentris? Persoalannya kalau kita baca buku yang mau direvisi Sejarah Nasional Indonesia, yang problematik itu terutama jilid ke-6. Jilid pertama, kedua, ketiga itu dianggap cukup baik dan kita bisa menambah. Karena itu menyangkut perkembangan ilmu sejarah, arkeologi, dan bagaimana pendekatan multidimensi yang berkembang terkait dengan studi-studi sejarah. Tapi yang problematik itu justru jilid ke-6 yang menceritakan periode masa pasca revolusi kemerdekaan sampai tahun 1965, peristiwa G30S 1965, karena itu dianggap bukan mencerminkan satu proyek intelektual jilid tersebut, tapi lebih pada proyek politik yang berkembang seperti disebut sebagai proyek desoekarnoisasi, proyek pengagungan peran militer, dan proyek penyeragaman sejarah, dalam artian sejarahnya dibuat berseragam militer begitu, seolah militer sebagai tokoh yang dominan dan memainkan peranan penting gitu ya, dan aspek korban terkait dengan peristiwa 65 itu tidak diperlihatkan. Kemudian aspek intelektualisme dalam dalam masa revolusi tidak diperlihatkan, dan itu menjadi problematik, karena itu kemudian menimbulkan polemik juga. Nah, jadi buat saya yang namanya itu berbau kolonial itu sebenarnya sudah didekonstruksi pada SNI jilid pertama. Tapi perkembangan ilmu sejarah yang semakin pesat itu menuntut bukan hanya memperkuat pandangan Indonesia sentris ya, dalam artian sejarah bukan kisah orang besar gitu loh. Nah, problematiknya adalah kenapa banyak yang bersuara, terutama kaum perempuan, para korban dalam periode Orde Baru yang begitu banyak, dari peristiwa 65 sampai kasus Papua, kemudian penculikan orang hilang gitu, menjadi bersuara karena Indonesia sentris dipahami pada aspek romantisisme begitu, misalnya terkait aspek Indonesia bukan dijajah 350 tahun. Padahal aspek yang terpenting adalah bagaimana memberikan tempat porsi tentang sejarah yang tidak menganggap orang-orang kecil ini non faktor di dalam sejarah Indonesia gitu. Itu yang menurut saya penting kalau mau mempertengahkan pandangan Indonesia sentris begitu.
Oke, Bang JJ, kalau begitu apa saja yang harus diperhatikan agar sejarah yang ditulis kembali ini tidak menjadi alat legitimasi dari kekuasaan? Ya problematiknya adalah kekuasaan sendiri itu punya libido yang sangat tinggi ya, mau mengaitkan proyek penulisan dan revisi sejarah nasional ini dengan peringatan 80 tahun Indonesia. Dan menurut saya sebenarnya bukan uji publik barang yang sudah jadi, tapi bagaimana kita bisa meniru langkah proyek penulisan sejarah nasional Indonesia pertama itu dimulai tahun 1957. Seperti Pak Menteri tadi bicara tentang Staffel, bukunya Cassie Denis van Nederland Indi itu kan dipakai sampai tahun 50. Mereka punya kegelisahan, mereka diskusikan dari tahun 57 dan baru tahun 70 itu dilaksanakan. Artinya ada waktu lebih dari dua dasawarsa untuk apa ya? Untuk itu terjadi. Artinya ada perkembangan ilmu sejarah, ada diskusi yang kuat dan ada lahirnya sarjana-sarjana yang kemudian memanggul peran dan dianggap punya basis intelektual yang kuat, yang mumpuni begitu ya, yang lebih mengedepankan etik intelektual daripada etik politik dalam penulisan sejarah nasional Indonesia begitu. Nah problemnya adalah kita tidak melihat itu hari ini. Kita tidak melihat diskurs yang panjang itu. Itu tiba-tiba kayak orang makan cabai gitu loh, makan sekarang harus pedas sekarang gitu. Makanya saya terangkan dari awal ada problematiknya sejak penulisan tahun 1970 sampai hari ini kita harus melihat perkembangan ilmu sejarah ya. Kemudian perkembangan state of art-nya, apa-apa aja yang menggelisahkan kita ke masa depan dan akhirnya kita mencari jawaban pada masa lalu. Jadi kompleksitasnya tuh bertambah state of art-nya itu ya. Nah, ini semua kan tidak didiskusikan gitu loh, tidak ada. Tapi ini tiba-tiba barang sudah jadi, sudah ditulis seperti menjahit kain perca, begitu kemudian mau diuji publik. Iya, Mas JJ artinya dengan segala perkembangan yang ada, kemudian segala diskusi yang ada, dan juga tantangan yang tadi sudah disebutkan, mungkin nggak sih untuk diuji ke publik pada bulan Juli dan juga nanti bakal jadi acuan juga nih buat anak-anak sekolah belajar? Ya saya pikir ini kayak banyak undang-undang ya yang belakangan dibuat ya, artinya undang-undang yang kilat begitu, yang seperti pesanan begitu ya, harus jadi dalam waktu model Bandung Bondowoso gitu dalam satu malam, dan ini nggak bisa menurut saya gitu loh. Yang terpenting menurut saya adalah bagaimana ini sebagai wacana dibuka gitu loh, bukan diberi barang jadi, setuju nggak setuju kita sudah ujikan publik, bukan, langkahnya bukan seperti itu, karena kita bicara menyangkut satu acuan besar tentang sejarah Indonesia yang menurut saya harusnya menjadi tanggung jawab kita bersama begitu, terutama kaum intelektual, bukan hanya sejarawan ya. Tapi ini kan tidak seperti itu gitu. Ini tiba-tiba dibentuk tim secara sepihak oleh pemerintah dan tidak ada diskurs awalan tentang niat menulis ulang sejarah Indonesia, dan waktunya sudah ditentukan harus selesai bulan Agustus tahun ini gitu. Ya itu yang menjadi problematik. Jadinya kita melihat strukturnya saja sudah problematik, misalnya menyebut masa perang kemerdekaan. Kan itu tidak hanya perang waktu kita pasca proklamasi, tapi juga ada diplomasi. Jadi ada aspek intelektualisme, bukan hanya aspek militer gitu loh, tapi ada bahkan aspek militer juga ada tentara kaitannya dengan rakyat, tapi ada intelektual yang bekerja, berdiplomasi. Oke, kalau begitu apakah nantinya akan ada nama-nama baru yang akan keluar jika memang menyoroti aspek intelektual, tidak hanya menyoroti di bidang militernya saja? Ya, dalam konteks ini sebenarnya dengan memberi judul Perang Kemerdekaan saja itu sudah menandaskan bahwa ada satu kelompok yang diberi ruang yang lebih luas daripada kelompok yang lain. Artinya ada aspek pengagungan, pembesaran peran dari orang yang berperang gitu. Artinya militer gitu. Padahal militer itu tidak ada kalau tidak ada rakyat pada masa revolusi. Kenapa disebut Perang Kemerdekaan gitu loh, yang identik dengan militer?
dan proklamasi itu peristiwa intelektual gitu, para intelektual yang bergerak sejak tahun 1920-an itu kenapa diberi judul Perang Kemerdekaan. Baik, Mas JJ, singkat aja, mungkin nggak sih hasil penulisan ini akan sifatnya inklusif sesuai dengan cita-cita mereka yang katanya ingin melakukan penulisan baru agar lebih inklusif ke depannya? Saya pikir sejak awal problem terbesar dari penulisan revisi sejarah nasional ini adalah inklusif, bukan inklusif ya, sebaliknya inklusif gitu. Sebaliknya eksklusif gitu maksudnya. Eksklusif sekali karena ini turun dari pemerintah, tiba-tiba tidak pernah ada diskurs dan orang-orangnya sudah ditentukan oleh pemerintah gitu ya. Dan ini gagasannya juga sangat eksklusif gitu ya kalau kita baca. Jadi sekali lagi menurut saya ini penulisan sejarah nasional Indonesia yang sebenarnya lebih buruk dari penulisan sejarah tahun 1970 itu. Oke, baik, terima kasih sejarawan JJ Rizal sudah memberikan insight-nya bagi pemirsa Metro TV.